warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sally Dania dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang di peristiwa Merah Putih Manado. Pada tanggal 14 Februari terjadilah peristiwa berdarah yang sebagai bentuk pertahanan kemerdekaan Indonesia yang disebut peristiwa Merah Putih Manado. Nah, apa sih yang melatar belakangi peristiwa ini terjadi? Secara garis besar, peristiwa ini terjadi karena provokasi yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa kita. Lalu Belanda mengklaim bahwa kemerdekaan itu hanya untuk Pulau Jawa dan Sumatera saja. Nah, pada saat itu masyarakat Manado masih telat menerima kabar informasi kemerdekaan karena alat komunikasi dan teknologi yang tidak secanggih sekarang. Pada tanggal 21, akhirnya masyarakat Manado telah menerima kabar kemerdekaan Indonesia, lalu mereka langsung mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk kemerdekaan Indonesia, perayaan kemerdekaan Indonesia. Nah, di bulan Oktobernya, tentara sekutu bersama Nica kembali ingin menguasai wilayah Sulawesi Utara. Pada saat itu juga masyarakat Manado masih enggan untuk melawan dan akhirnya Belanda berhasil untuk kembali menguasai wilayah itu. Mendengar kondisi itu, para pejuang di Manado langsung menyusun strategi untuk melakukan pemberontakan. Nah, puncak peristiwa ini itu terjadi karena perobekan bendera Belanda yang awalnya merah putih biru menjadi merah putih. Peristiwa ini terjadi di markas militer Belanda di Manado di Sulawesi Utara. Akhirnya masyarakat Manado telah mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda. Nah, ya akhir peristiwa ini itu ternyata nggak happy ending karena Belanda membawa pasukan sebatalion memakai kapal, terus abis itu menjanjikan untuk mengundang pemimpin-pemimpin di Manado untuk berunding. Ternyata itu adalah hanya taktik Belanda yang masih ingin menguasai wilayah Sulawesi Utara. Pada akhirnya Belanda berhasil menguasai kembali Sulawesi Utara, termasuk di wilayah Manado. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.